Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sidang jemaat haleluya yang Tuhan kasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Luar biasa ya. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini adalah satu kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Tiba saatnya kita kembali akan beribadah. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Walaupun keadaan tidak begitu baik, tapi Engkau Tuhan selalu baik bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan Tuhan kembali bersekutu dengan Engkau. Kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tidak satu pun Tuhan yang menghalangi berkat-Mu turun. Meskipun Tuhan kami tidak bertatap muka dengan saudara-saudara kami secara langsung, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, persatukan kami oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus tercurah, berkat-Mu melimpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu menopang kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian yang sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Tidak pernah berkesudahan. Satu pujian lagi yang sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kudus yang beri kekuatan.
saat bekerja di ladang-Nya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, satu pujian akan kita angkat. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Itu adalah kata-kata dalam pujian ini. Biar kita boleh menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih bersungguh-sungguh lagi, kita naikkan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita inginkan, Engkau sediakan bagi kita semua orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu memang tidak kami mengerti, tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan jalan yang begitu Tuhan indah pada Tuhan ujungnya ya Bapa. Yang perlu pada kami hanya kami percaya saja Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita angkat satu pujian ini satu kali lagi dari atas. Setelah itu saya serahkan mimbar ini kepada hamba-Nya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Saya serahkan mimbar ini kepada hamba-Nya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di Serpong maupun di Bekasi, apa kabarnya? Saya percaya kita semua tetap sehat, kuat, diberkati, dan kita semua tetap di dalam perlindungan dan rencana Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, karena pemeliharaanmu, karena perlindunganmu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini Tuhan. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan yang masih Engkau limpahkan atas setiap kami, itu semua boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah hari-hari kami ya Tuhan, boleh kami serahkan di tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah pada waktunya bagi kami yang tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami semua boleh melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu boleh sampaikan, itu semua bukan dari akal pikiran kami, kepandaian kami ya Tuhan, tetapi biarlah itu semua karena Tuhan yang berkarya di dalamnya. Dan itu boleh benar-benar Tuhan
setiap kata yang boleh hamba-Mu boleh ucapkan itu semua boleh daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi manfaat bagi setiap kami yang boleh mendengarkannya, sehingga Tuhan pertumbuhan iman percaya kami ya Tuhan hari lepas hari boleh semakin tumbuh dan kami pada saatnya kami boleh berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Immanuel. Ya, hari-hari ini kita mungkin disuguhi oleh beberapa pembahasan tentang firman Tuhan, dengan berbagai hal, karena kondisi-kondisi saat ini tentu saja bagaimana kita kuat, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Tapi hari ini kita mau belajar tentang Immanuel. Kita semua pasti tahu bahwa Immanuel yaitu adalah Tuhan beserta kita. Saya percaya kita semua pasti percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kira pada saat kita memproklamirkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dengan sendirinya kita juga menyadari bahwa kita Tuhan itu beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dialah Jehovah Sama, Tuhan yang maha adil. Baik kondisi susah, baik kondisi senang, dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan ini sudah meninggalkan saja tidak, apalagi membiarkan kita. Ya, jadi membiarkan saja tidak, apalagi meninggalkan kita. Jadi Tuhan itu selalu menyertai kita, dan itu sungguh terbukti di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini itu pun juga karena penyertaan Tuhan. Betapa mengagumkannya janji Tuhan ini, selalu hadir menyatakan penyertaannya atas kita sebagai anak-anaknya. Saya kira tidak ada pemimpin, bukan saya kira, memang tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang berjanji dan memberikan jaminan penyertaan kepada umatnya seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi ada di Matius 28 sampai 19, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu seperti ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini adalah satu penegasan dari Tuhan kepada murid-muridnya bahwa meskipun Tuhan menyuruh mereka, mengutus mereka semua, tetapi Tuhan juga memberi modalnya apa? Tuhan menyertai
sampai pada akhir zaman. Jadi janji Tuhan itu Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan menyertai umatnya tidak pernah diingkari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah kita semua. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Awal ketika diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak cakap bicara. Namun Tuhan menguatkannya. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Itu ada di Keluaran 4 ayat 12. Ya, jadi tatkala Israel mengalami ketakutan, dikejar pasukan Firaun, sedang di hadapan mereka laut diberau, Tuhan ada di sana. Ya, jadi semuanya itu Tuhan mengutus setiap umatnya itu tidak, ya sudah kamu pokoknya pergi saja, tapi selalu memberi bekal kepada mereka semua. Jadi balik lagi tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, tatkala bangsa Israel mengalami ketakutan dikejar Firaun, berkatalah Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ada di Keluaran 14 ayat 13. Jadi penyertaan Tuhan pada saat Tuhan menyuruh mengutus Musa sebagai pemimpin untuk bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga menyertainya. Kalau Musa tidak bisa ngomong, tidak pede, tidak mampu, tetapi Tuhan memampukannya. Karena apa? Kalau Tuhan sudah mengutus umatnya, Tuhan juga akan memperlengkapi dengan segala hikmat dan marifat dan juga kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita boleh berbangga, kita boleh bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, asalkan kita boleh tetap menjadi anak-anaknya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Ya. Jadi sampai kesudahan zaman, janji Tuhan tak pernah berubah, akan tetap menyertai umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tak perlu kita boleh takut yang berlebihan. Kalau takut karena sesuatu hal memang takut berbuat dosa, ya baik. Tetapi kalau ketakutan dengan segala, apalagi sekarang ini kondisi pandemi yang seperti ini, kita kemana-mana takut, ini takut, akhirnya ya kita nggak kemana-mana dan akhirnya kita malah dibunuh oleh ketakutan kita sendiri. Tetapi tetap kita harus berhemat untuk kita boleh melakukan aktivitas kita masing-masing, tetap menjaga protokol. Jadi saya sering sampaikan bahwa kita melakukan bagiannya kita, dan biarlah semuanya boleh terjadi itu karena seizin Tuhan. Ya, jadi kalau bagian kita dalam kondisi saat ini melakukan protokol kesehatan, ya sudah kita lakukan. Jadi kita tidak sembrono juga, mentang-mentang kita anak Tuhan, Tuhan menyertai, terus kita suka-suka hati, ya tidak begitu. Jadi firman Tuhan juga mengatakan kita tidak sembrono di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita harus tetap berhikmat di dalam setiap tingkah laku, tindak tanduk kita, karena apa yang menjadi kegiatan kita, apa menjadi aktivitas kita, itu juga menjadi surat terbuka. Apakah itu berkenan ataukah itu bahkan menjadi batu sandungan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita
tidak perlu takut menghadapi apapun, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini memang hari yang menakutkan, tetapi firman Tuhan sudah berkata bahwa kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita semua. Dan saya percaya, orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Asal kita tetap menjaga kepercayaan kita pasti di dalam rencananya Tuhan. Dan dunia boleh terkena pandemi, kita semuanya serba terbatasi, tetapi ya itulah, dengan situasi kondisi, dengan keadaan yang ada, Tuhan mungkin punya rencana kepada kita. Apa rencananya? Ya masing-masing pasti berbeda-beda. Rencananya apa di dalam Tuhan? Kita mesti menggali, kita mesti kita mesti cari tahu apa maunya rencananya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu perkara yang kita pasti tahu bahwa Tuhan menginginkan dalam kondisi hari-hari seperti ini, pasti Tuhan menginginkan supaya kita anak-anaknya boleh lebih dekat kepadanya. Karena kalau dekat kepadanya, yang jauh saja disertai sama Tuhan, apalagi yang dekat, ya itu kalau Tuhan punya apa, ya pasti Tuhan akan berikan kepada anak-anaknya yang lebih dekat, pastinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menjaga, melindungi, menyertai kita detik demi detik, waktu demi waktu, dan sehingga kehidupan kita itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan beserta kita, kenapa kondisi-kondisi saat ini, hal-hal buruk, kondisi tidak baik, hal-hal yang tidak kita inginkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, masing-masing pasti tahu. Kita boleh merenungkan sejenak, kenapa ya kok bisa seperti ini? Mungkin kalau dunia ini pandemi, itu sama semuanya, dimanapun pandemi. Tetapi di luar pandemi itu mungkin juga hal-hal buruk, hal-hal tidak baik, hal-hal yang tidak kita inginkan itu pasti berbeda-beda. Ya, saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya tahu pasti kita semua punya masalah, pasti kita punya problem, pasti kita punya suatu keinginan, dan keinginan kita belum tentu juga keinginan itu terlaksana dengan baik. Nah, kenapa hal-hal itu bisa terjadi padahal Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Emmanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tapi hal-hal yang tidak ingin kita inginkan, hal-hal yang buruk bahkan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa itu masih boleh terjadi? Mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang boleh saya pelajari untuk kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, kadang kita lupa kalau Tuhan itu beserta dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat kita lupa bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita? Ya, kita koreksi masing-masing. Apa yang menyebabkan saya lupa kepada Tuhan? Hobinya kita, pekerjaan kita, orang yang kita idolakan, suami, istri, anak, harta, kekayaan, tahta, apapun itu bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan ada di dalam kita.
pelajari apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan itu, ya, apakah itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan melupakan namanya? Ya tentu saja tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi menurut Ulangan 8 ayat 11, saya bacakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ternyata pada saat kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan peraturan dan ketetapannya, itu ternyata itu sudah merupakan satu hal yang melupakan Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Ya kita tidak perlu ketetapan Tuhan, kita tidak perlu peraturan Tuhan, kita tidak perlu perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa, kita mampu. Sehingga ya meskipun tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita melupakan Tuhan. Karena apa? Kita lebih besar dari Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini kita hari-hari kemarin kita melupakan Tuhan, biarlah kita meminta ampun sehingga pada hari-hari ke depan kita boleh senantiasa mengingat Tuhan, kita boleh senantiasa melibatkan Tuhan sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa bukan masalah melupakan Tuhan itu berarti lupa namanya, seperti itu tidak ya. Jadi seperti Ulangan tadi sudah disampaikan bahwa kita harus hati-hati kalau kita tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, itu merupakan sudah merupakan melupakan Tuhan ya. Jadi ini menyatakan bahwa seseorang melupakan Tuhan dengan cara tidak berpegang dan melakukan firman-Nya. Jadi seseorang dapat melupakan Tuhan bukan karena ia mengalami amnesia atau amnesia lupa ingatan, bukan karena daya ingatnya lemah, tetapi karena ia tidak menjalankan perintah Tuhan. Mengingat atau melupakan Tuhan bukan sekedar masalah konsep atau pandangan semata, tetapi juga masalah gaya hidup yang mengikuti atau mengabaikan perintah Tuhan. Yakobus sendiri menyatakan bahwa iman bukanlah masalah konsep semata, tetapi juga menyangkut buah iman atau perbuatan yang dihasilkan dalam hidup. Ada di Yakobus 2 ayat 20, Bapak Ibu boleh membacanya di rumah. Jika kita tidak mengikuti perintahnya, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan meskipun kita tetap beribadah setiap hari. Ya, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa melupakan Tuhan itu tidak sekedar ingatannya kita lupa, tidak amnesia begitu secara psikis, tetapi ternyata kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan itu, ya artinya berarti sudah melupakan Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan bahwa lupa itu sebenarnya artinya ya tidak ingat, atau dalam bahasanya kalau boleh saya artikan sendiri, lupa itu berarti tidak memerlukan. Contoh misalkan kita bekerja dengan giat atau berolahraga dengan semangat begitu. Nah, pada saat itu kita meskipun sudah jam 12 siang misalkan gitu, waktunya makan, tapi perut kita mungkin pasti ada sinyal-sinyal bahwa wah ini waktunya makan nih. Tapi karena kesibukannya kita, karena keasikannya kita, sehingga kita lupa makan. Artinya apa? Pada saat itu kita tidak membutuhkan makan. Kenapa tidak membutuhkan makan? Ya karena
itu tadi, kita bekerja dengan asik, kita melakukan hobi kita dengan semangatnya begitu, kerja semangat, hobinya ya semangat juga, jadi akhirnya lupa begitu ya. Kalau kita analogikan di dalam hal dalam hal lupa ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ingat bahwa lupa ini ternyata adalah kalau menurut Ulangan 8 ayat 11 tadi, kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Kalau kita boleh melihat di contoh-contoh di Alkitab seperti anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32, saya pikir kita semua sudah paham bahwa anak yang hilang ini ya, anak-anak yang hilang atau anak yang menghilang ini ya. Jadi anak yang hilang ini ya, dia ingin melupakan bapaknya, ibunya, saudaranya. Dengan cara apa ya, sudah dia pergi ya, dia akhirnya melupakan. Apa akibatnya kita tahu sendiri, bahwa untuk makan aja sehari-hari itu dia kesusahan. Karena apa? Ya karena kita ini tidak kuasa atas dirinya kita sendiri. Hari ini mungkin kita kuat, hari ini kita sehat, hari ini kita kaya, hari ini kita punya pangkat, derajat dan bagus. Tapi besok siapa yang tahu? Seperti anak ini, meski anak yang hilang ini, meskipun dia punya harta yang banyak, karena sebelumnya dia minta harta bagi warisan pada orang tuanya, tetapi itulah, siapa yang tahu di sana? Ternyata di sana terjadi kelaparan. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari juga. Kita nggak ngerti besok itu apa. Tetapi biarlah setiap langkah kehidupan kita boleh serahkan kepada Tuhan. Karena percaya kita bahwa setiap langkah kita kalau itu dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Tuhan pasti membawa kita kepada hal-hal yang baik bagi kita dan pada waktunya. Waktunya Tuhan tentu saja, bukan waktunya kita. Kita hanya mengikuti, kita mohon kepada Tuhan untuk kita tetap diberi kekuatan supaya kita tetap ada di jalurnya. Karena pada saat kita melenceng, ya berarti lewat jalurnya, keluar dari jalur Tuhan, ya kita tidak mendapat bagiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah contoh-contoh di dalam Alkitab ini itu boleh menguatkan, semakin menguatkan kita. Tadi anak yang hilang, Bapak Ibu boleh baca di Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Ada juga di kisah Raja Hizkia di Yesaya 36, 37, 38. Bapak Ibu boleh baca karena panjang, nggak mungkin saya baca di sini. Bagaimana akibat dari Raja Hizkia ini melupakan Tuhan, ya. Padahal ya inilah awal dari bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Yang dulunya makmur, enak, sejahtera, tiba-tiba dibuang di Babel. Kalau pembuangan itu pasti nggak mungkin enak. Namanya pembuangan, segalanya pasti dibatasi ya. Jadi pada Yesaya 36, 37 itu pertolongan Tuhan terjadi di dalam pemerintahan Raja Hizkia ini ya. Pertolongan Tuhan, Yerusalem diluputkan dari tangan Sanherib. Bapak Ibu boleh bisa baca di Yesaya. Hizkia sakit parah, hampir mati dan disembuhkan ya. Tetapi apa ya, setelah mengalami pertolongan Tuhan sedemikian rupa, dan pada saat utusan dari Babel ini datang, yang ditunjukkan itu bukan karya Tuhan, yang ditunjukkan bukan ini semua karena Tuhan, ini semua berkat Tuhan, atau bukan kekuatannya dia, tetapi yang ditunjukkan adalah harta benda kekayaannya. Jadi seolah-olah
Ini hasil karya saya nih. Ini mobil saya, ini rumah saya, ini gudang saya, ini ladang saya, ini pabrik saya, gitu kan. Semuanya saya. Ini pangkat saya, ini macam-macam lah yang ditunjukkan itu. Beda sekali dengan yang ditunjukkan oleh Daniel dalam Daniel 1 sampai ayat 20. Beda sekali. Pada saat Daniel setelah diberi penglihatan oleh Tuhan tentang mimpi Nebukadnezar, dia tidak langsung, ya karena saya dekat dengan Tuhan akhirnya saya diberi petunjuk. Tidak seperti itu. Dia langsung memuji Tuhan, bahkan dia menyampaikan bahwa ya memang segala ahli-ahli jampi dan semua orang cerdik pandai di sana tidak bisa menjawab, semuanya tidak bisa, tetapi di surga itu semua ada jawaban. Jadi Daniel tidak bermegah atas karena kedekatannya sama Tuhan. Daniel tidak mengagungkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih memuliakan Tuhan lebih dahulu. Sehingga apa? Ya, endingnya bisa berbeda-beda. Endingnya dari Raja Hizkia ini, dia sakit memang disembuhkan, Tuhan ditolong, tetapi akhirnya akibat yang dirasakan itu, ya, akibat yang dirasakan itu, yang merasakan adalah keturunannya, bahkan bangsanya. Rakyat Israel itu mengalami pembuangan ke Babel, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai mandor, bukan sebagai ya pokoknya yang enak-enak, tetapi sebagai budak. Kalau budak itu ya kegiatannya pasti terbatas. Mereka kehidupannya tidak sebebas kalau sebagai bukan sebagai budak. Ya. Jadi itulah akibat dari kesombongan dari Hizkia yang sudah ditolong kepada Tuhan, bukan hidup senantiasa melekat kepada Tuhan, bukan menonjolkan Tuhannya, tetapi bahkan menonjolkan dirinya sendiri. Bahkan pada saat Yesaya datang, karena sudah dikasih firman oleh Tuhan, karena akibat Hizkia memamerkan harta yang itu kepada utusan dari Babel, bahkan apa yang dilihat itu akan diangkut ke Babel semuanya. Ya meskipun Tuhan juga berjanji bahwa pada saat ini tidak terjadi kepada Hizkia. Hizkia juga ya sudah nggak apa-apa lah, yang penting aku nggak ngalami. Ya ini apalagi. Jadi ini mementingkan dirinya sendiri. Beda sama Daniel. Daniel selalu bahkan orang cerdik pandai pada saat itu akan dibunuh kalau sampai mimpi Nebukadnezar itu tidak terurai. Daniel tidak mementingkan dianya sendiri, tetapi juga dia memikirkan semuanya. Ya, dari kedua contoh ini kita juga bisa mengambil satu pelajaran bahwa hal-hal yang kalau kita selalu melibatkan Tuhan atau kita tidak melupakan Tuhan, itu endingnya pasti akan baik. Nah, itu tadi akibat yang dirasakan oleh karena Hizkia tadi lupa pada Tuhan, itu dirasakan oleh keturunannya, bahkan rakyat Israel mengalami pembuangan ke Babel sebagai budak. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin yang bertingkah laku keliru berpengaruh kepada orang yang dipimpinnya. Yaitu tadi, berarti rakyatnya akhirnya yang keluarganya, rakyatnya, siapa yang terlibat di sana itu yang menanggung akibatnya. Nah, itu juga semua bagi kita sebagai orang-orang percaya masa saat ini.
seperti tadi saya sudah sampaikan, mungkin kita juga melakukan seperti itu. Kita mungkin melupakan Tuhan karena apa? Yaitu tadi, karena idola kita, karena sahabat kita, karena hobi kita, karena kekayaan, pangkat, derajat dan sebagainya yang menyenangkan kita itu. Apakah itu yang membuat kita melupakan Tuhan? Saya kira kalau kita sudah tahu firman seperti ini, tentu saja kita tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena endingnya tidak baik dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan maunya adalah kita hidup bersandar kepada Tuhan, kita boleh melekat selalu kepada Tuhan, dan kita selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang pertama tadi adalah lupa kalau Tuhan beserta dengan kita. Nah, yang kedua, tahu jika Tuhan beserta dengan kita, tetapi tidak melibatkannya atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, beda-beda tipis dengan yang tadi. Tetapi mari kita lebih dalam dengan beberapa contoh. Mungkin kita akan bisa menarik dari pelajaran hari ini, sehingga pelajaran hari ini boleh menjadi tuntunan, menjadi pegangan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah tahu jika Tuhan beserta dengan kita, tetapi tidak melibatkannya, atau dalam kata lain mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekalahan di kota Ai contohnya, Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Ya, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Sebenarnya bangsa Israel ini setelah mengalami peperangan yang heroik, kita tahu semua dari sekolah minggu sampai sekarang, ya pasti masih ingat kalau orang ngomong Yeriko gitu, pasti wah, tembok itu, kota itu, benteng itu kalah dengan hanya dikelilingi selama 7 kali. Ya, tentu saja bukan 7 kali sehari, itu enggak ada aturan mainnya, sehingga endingnya bahwa kota Yeriko bisa direbut oleh Yosua dan kawan-kawan dengan hanya mengelilinginya. Ya, pada saat itu ya karena melibatkan Tuhan, jadi akhirnya kota Yeriko itu bisa dikalahkan. Tetapi dengan kota Ai yang kotanya kecil, setelah diutus, udah kamu lihat kota Ai kan, setelah menang perang itu kan biasanya kalau kita menang juga rasa bombong lah bahasa Jawanya, pede begitu ya, kita pede lah. Yang kecil itu lawannya kecil, nggak usah banyak-banyak lah, udah 3.000 orang cukup deh gitu kan, sepertiganya kalau nggak salah ya. Itu nggak usah banyak-banyak lah, pokoknya sedikit aja. Tapi nyatanya apa? 36 nyawa melayang gara-gara kesombongan itu, gara-gara mengandalkan kekuatannya sendiri, gara-gara tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, bukan hanya karena kalah bertanding, bukan karena strategi kalah, enggak, karena memang ada dosa yang tidak diketahui oleh bangsa Israel saat itu. Ada perintah Tuhan yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan tidak mau di dalam setiap hal yang dilakukan itu ada sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak terlibat, ya akibatnya itu tadi 36 nyawa melayang gara-gara mengandalkan diri sendiri. Dan akibatnya sebenarnya nggak hanya 36-nya. Kalau sekarang ini 36 mungkin ya kecil dari 3.036 ya 1%-nya. Tetapi bukan masalah itu. Masalahnya apa? Habis menang perang Tuhan menolong, terus dengan kota yang kecil itu kok kalah. Itu apa kata dunia? Jadi malu mereka kalau kok kalah, itu malu rasanya. Ya, jadi tidak hanya kehilangan prajurit terbaiknya, tetapi ya rasa pedenya jadi aduh gimana ini
Nah akhirnya Yosua mengoyakkan pakaiannya, tanya sama Tuhan, dan ternyata memang ada satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan setelah itu dibereskan, serbu lagi kota Ai, ternyata kota Ai bisa dikalahkan. Nah itu semua kalau mengikuti jalurnya Tuhan, ya kita akan mengikuti, kita akan indah pada waktunya. Itu adalah salah satu contoh yang pertama. Yang kedua, kisah Yunus di perut ikan. Kita semua juga udah tahu ini contoh-contohnya yang gampang-gampang aja yang kita semua ingat. Karena Yunus diperintah untuk ke Niniwe, tetapi dia nggak mau, akhirnya ke Tarsus ya. Jadi ya itulah yang terjadi kalau tidak sesuai, kalau mengandalkan, tidak melibatkan Tuhan, kekuatannya sendiri, karena takut juga, ketakutan yang berlebihan. Orang Niniwe orangnya bla 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 seperti itu, jahat, gede, apalah, kasar seperti itu. Tapi kalau itu sudah perintahnya Tuhan, ya sudah, ayo kita jalani bersama-sama. Tetapi kita lihat pada saat Yunus tidak demikian, dia lari dari panggilannya, ya. Jadi Yunus akhirnya masuk di perut ikan selama 3 hari. Ya itulah akibat-akibat yang dilakukan kalau kita mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita semua selalu melibatkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan berarti kita terus ya sudah terserah Tuhan lah gimana ya, tidak begitu Tuhan, Bapak Ibu ya. Tetapi kita mengandalkan itu dalam arti mengandalkan diri sendiri, artinya udah saya bisa lah, semua bisa lah, pokoknya dengan saya beres lah semua. Ya memang kalau kita kerjasama dengan orang harus seperti itu. Kalau kita tidak meyakinkan, siapa yang mau bekerja sama dengan kita? Tetapi artinya dari tutur kata, dari pembawaannya orang kan bisa dilihat ini dalam tanda petik orang ini sombong, jumawa atau seperti apa ya. Jadi apalagi kalau kita selalu tekankan bahwa ya juga kalau Tuhan kehendaki kita akan bisa lakukan, misalkan seperti ada juga kata-kata di dalam Alkitab bahwa apa yang akan kita lakukan besok itu ya kalau Tuhan kehendaki. Ya sebaiknya seperti itu, sehingga apa? Sehingga setiap rencana, setiap apa buah pikiran kita atau pekerjaan kita, apapun lah itu yang di depan sana, biarlah kita melibatkan Tuhan. Karena apa? Jangankan seminggu lagi, besok atau nanti sore, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya bukan kita yang punya diri kita sendiri, karena Tuhanlah yang punya kehidupan kita. Jadi haknya Tuhan. Kalau sekali waktu kita boleh di atas, kita boleh di bawah, ya semuanya pengennya ya di atas terus. Roda berputar Pak, pengennya di atas ya, di atas agak lama lah gitu. Berarti rodanya nggak berputar ya loh. Ya tapi itulah Tuhan juga berjanji kepada kita, kalau Tuhan senantiasa menyertai kita, kita akan hidup damai sejahtera, kita tenang menjalani hari-hari kita meskipun di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi situasi seharusnya tidak merubah suasana hatinya kita kalau kehidupan kita tetap berpaut kepada Tuhan. Amin. Nah, itu adalah dari contoh Yunus. Ada lagi contoh dari ini bukan contoh, tetapi ada satu firman Tuhan yang boleh menguatkan kita kalau bagaimana kalau kita mengandalkan diri kita. Jadi kita jangan mengandalkan diri kita, yaitu ada di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dari hal-hal yang disampaikan, yang kedua tadi sudah saya sampaikan, itu adalah bagaimana kita
jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena apa? Yaitu Yeremia 17 ayat 5 sudah mengatakan terkutuklah. Jadi kalau yang ngomong saya mengutuk si Anu, alah ngapain aja, buat apa? Nggak ada kesaktiannya. Tetapi kalau Tuhan yang mengutuk, ya seumur hidup, bahkan mungkin bisa juga sampai keturunan-keturunannya. Ya, jadi kita berbahagia kalau kita punya Tuhan yang mau dilibatkan. Karena apa? Ya Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Emmanuel, Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. Kenapa kok ada hal-hal yang kita inginkan itu terjadi? Yang pertama adalah apa tadi? Lupa kalau Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, tahu jika Tuhan beserta dengan kita tetapi tidak melibatkannya, atau dalam artian mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga adalah Tuhan punya rencana. Ya, rencananya apa? Ya kita mesti tahu, seperti tadi awal saya sudah sampaikan, masing-masing pasti berbeda-beda. Kondisi pandemi seluruh dunia seperti ini, apakah Tuhan ya sudah biar terjadilah? Enggak seperti itu. Tuhan pasti punya rencana. Rencananya apa? Ya kita mesti tahu. Kita menyelami, kita mempelajari, kita cari tahu kenapa kok ini bisa terjadi. Kenapa ini diizinkan terjadi? Ya jangan-jangan saya pernah mendengarkan khotbahnya Pak siapa itu ya, pendeta yang di Kerawang ya. Waktu itu istri saya lihat iseng-iseng lihat itu gereja-gereja yang dulunya kita pernah bergereja di sana. Pada saat itu doanya itu begini. Tuhan, bahwa saya atau bangsa Indonesia ini sudah setahun lebih ya mengalami pandemi yang sebenarnya seluruh dunia mengalami seperti itu. Terus dia sampaikan juga, Tuhan, bahwa jangan-jangan Tuhan, jangan-jangan kami yang kecil ini, kami ini berarti orang-orang Kristen. Orang Kristen yang kecil, minoritas, mungkin nggak tahu 5% apa 10%. Jangan-jangan kami yang kecil ini berkontribusi besar terhadap dosa bangsa ini. Ya, jadi jangan-jangan doanya begitu. Saya pikir, wah doanya bagus juga ya. Kita merasa orang Kristen kecil terus bangsa ini kena, ya berarti yang membuat bangsa ini jadi kena mestinya yang besar dong. Seperti itu pemikiran secara manusiawinya. Tetapi pada doanya itu dia mengatakan bahwa Tuhan mohon ampun kami ya Tuhan yang minoritas ini Tuhan. Jangan-jangan kami yang minoritas ini berkontribusi besar, berkontribusi mayoritas terhadap adanya pandemi. Itu sesuatu yang menggugah hati saya. Oh iya juga dia. Jangan-jangan kita sudah merasa pede bahwa kita anak-anak Tuhan, kita tebusannya, terus kita merasa paling benar. Ternyata belum tentu seperti itu gitu. Jadi kita selalu koreksi diri, jangan-jangan seperti Ayub selalu membawa korban penebus dosa untuk anak-anaknya. Jangan-jangan anaknya pada saat mereka melakukan pesta pora atau apapun, jangan-jangan mereka berbuat dosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam setiap rencana Tuhan itu kita tetap harus tahu, kita harus mampu, kita harus mohon kepada Tuhan untuk kita boleh tetap berada di jalannya. Ya, ada 1-2 kisah di sini nanti kita bisa bandingkan. Kalau memang Tuhan punya rencana dan ada contoh
yaitu kisah Stefanus, kisah 7 ayat 54 sampai 60, dan kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saya pikir kita semua pasti familiar dengan ini. Yang satu mati di rajam, yang satu diselamatkan dari gua singa dan dari dapur api. Loh, kok berbeda? Tuhan rencananya si Stefanus berarti meninggal, yang Daniel dan kawan-kawannya selamat dari gua singa dan dapur api. Terus rencananya berarti apa? Ya pasti punya rencana. Jadi artinya rencana Tuhan itu juga berbeda-beda. Kita harus bagaimana menyikapinya. Tapi saya percaya bahwa kedua peristiwa itu Tuhan menyertainya. Contoh di Stefanus ini. Kalau di Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya pastilah yang masuk dapur api 3 orang, kok yang ada 4 orang, begitu kan? Berarti ada yang menyertainya, begitu kan? Itu secara apa namanya? Secara alkitabiah kan itu tercatat, gitu. Tapi kalau si Stefanus ini gimana? Kok meninggal gitu? Dan meninggalnya di rajam kan? Saya merenungkan ini terus saya berpikir iya ya, tapi kok kenapa dia mati, yang satu hidup gitu. Tapi di dalam ayat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 dan 60 ini boleh menjelaskan nih. Ini saya bacakan ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini Kisah Rasul 7 ayat 59 ayat sampai 60 ya. Ayatnya di yang fokus di situ. Sedang mereka melempari Stefanus, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi saya merenungkan ini, jadi berpikir bahwa ya apa ada sih orang yang dicurangi padahal dia nggak ada kesalahan seperti yang dituduhkan, terus dia masih bisa mendoakan orang yang berbuat jahat kepada mereka. Jadi kalau orang ini tidak disertai Tuhan, mana mungkin bisa seperti itu. Kita aja kalau ya sekali maaf, kedua ya, kalau ketiga, keempat ya jangankan maaf, kalau kita tanya aja beberapa kali kita udah bosan kali. Contoh misalkan istri saya tanya ini hari ini masak apa? Lodeh. Terus sejam lagi saya tanya, nih masak apa? Lodeh. Terus setengah jam lagi saya tanyain, nih masak apa? Jawabnya lodeh, begitu kan. Pasti apa ya? Orang pertanyaan aja yang nggak ada efeknya apa-apa gitu kan, jawab ya sudah, mau tanya 1000 kali tinggal jawab lodah kan udah selesai ya. Tapi ya begitulah, itu pertanyaan yang diulang-ulang ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Stefanus dan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu pasti disertai oleh Tuhan. Meskipun endingnya berbeda, yang satu mati, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Stefanus itu menjadi martir pertama. Ya, martir pertama di dalam sejarah dari kekristenan. Ya, bagaimana dia mempertahankan iman percayanya sehingga dia rela mati. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya sudah pasti itu bahwa menjadikan nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi semua yang sudah disampaikan itu kita belajar hari ini bagaimana
kalau hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus selalu koreksi sehingga hal-hal yang tadi sudah disampaikan melupakan Tuhan, kita mengandalkan diri sendiri atau kita tidak melibatkan Tuhan, dan juga kita harus paham bahwa bisa juga itu adalah karena rencana Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan hari ini biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kita, dan kita boleh berlaku, kita boleh bertindak, kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan biarlah hidup kita hidup yang menjadi kepunyaan Tuhan, dan Tuhan menjadi kepunyaan kita. Tidak hanya Immanuel, Tuhan beserta kita, ya kita harusnya juga saya berserta Tuhan gitu. Kapan itu terjadi? Ya saat kalau kita sampai melibatkan Tuhan, kita selalu melekat erat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan adalah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan kepadanya, dan terlebih rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita, dan kita pada akhirnya boleh menyelesaikan tugas kita keluar sebagai pemenang, dan pada saatnya kita boleh bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakhiri renungan firman hari ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bapak William Kauntu yang sangat menurut saya sangat membangun iman percaya kita. Nah, nanti sebelum saya tutup, mari kita dengarkan bersama-sama. Teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, setia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan
Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sebab firman Allah berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus berjalan di depanmu. Yesus Tuhan di depanmu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkanlah hatimu, Dia beri kemenangan. Tiap puji-pujian yang sudah disampaikan itu boleh menguatkan kami ya Tuhan, dan setiap Tuhan kata-kata di dalam puji-pujian yang ada itu Tuhan boleh Tuhan senantiasa berada di dalamnya, Tuhan bertahta di dalamnya. Kami tidak perlu takut ya Tuhan, karena Engkau besertaku. Kami tidak perlu takut ya Tuhan, Engkau akan berperang di depanku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas setiap firman-Mu ya Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman-Mu itu semua akan jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Dan biarlah tanah-tanah hati kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu bertumbuh dengan baik ya Tuhan, dengan subur ya Tuhan, dan pada saatnya boleh berbuah-buah dengan manusia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan, memberkati kami yang boleh melibatkan diri, kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami semua menjadi milik-Mu Tuhan, dan kami tahu karena Engkau menyertai kami boleh menghadapi hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Gembala, biarlah Tuhan Ibu Gembala boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati, dan biarlah penyertaan-Mu Tuhan boleh senantiasa ada di dalamnya, sehingga apapun yang bukan boleh lakukan,
Tuhan membuatnya berhasil ya Tuhan. Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan lebih lagi ya Tuhan, yang bukan boleh kerjakan, lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memelihara kehidupannya ya Tuhan, apa yang dibutuhkan perlukan, biarlah Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan juga memberkati keluarga besarnya, terlebih Tuhan biarlah mereka semua boleh mendukung setiap tugas pelayanan yang ada, sehingga keluarga besar ini boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga Engkau memberkati mereka semua Tuhan dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang berharap kepadamu, mereka semua akan mendapatkan kelegaan. Mereka semua akan mendapatkan jalan keluar. Mereka semua Tuhan akan mendapatkan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang Engkau sudah tetapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat biarlah Tuhan angkat setiap bebannya, sehingga kami semua Tuhan boleh punya pengharapan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami Indonesia ini juga kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan bangsa kami, negara kami Indonesia ini Tuhan boleh ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Biarlah ada dalam kendali-Mu Tuhan, baik perekonomiannya, baik keamanannya, sosial politiknya Tuhan. Biarlah semua ada dalam kendali tangan kuasa-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Para pemimpin kami, Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, jajaran para menteri, pemerintahan dari pusat sampai daerah, juga kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka punya roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati mereka dan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bangsa Indonesia Engkau berkati, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pendistribusian vaksin juga kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Target pemerintah 70% tervaksin Tuhan, kami juga serahkan di tangan kuasa-Mu. Campur tangan-Mu Tuhan, senantiasa menyertai rencana-rencana bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa kami boleh segera terbebas dari virus corona ini ya Tuhan. Para relawan, suster, dokter, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga kami serahkan Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati, dan terlebih mereka juga kuat, sehat, sehingga mereka bekerja Tuhan karena Engkau menjaga dan melindungi mereka semua. Setiap pasien Tuhan kami juga serahkan di tangan kuasa-Mu, khususnya yang sedang mengalami terpapar virus corona, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, sehingga sekali waktu mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar kami akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kami boleh menerima berkat yang kami sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati kita, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persetujuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menuntun memelihara hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.